Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caesar Apansyah Putra. NIM saya 200 605 11 01 40. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek saya sebelumnya dengan ketentuan pengumpulan file seperti berikut ini. Yaitu yang pertama terdapat pendahuluan, kemudian terdapat rancangan sistem dengan pendekatan DFD atau data flow diagram, kemudian wajib menggunakan citasi pustaka dengan menggunakan Mendeley. Ya, kemudian langsung saja ke laporannya. Di sini saya menggunakan diet sehat berdasarkan algoritma genetika berbasis website menggunakan metode waterfall. Ya, kemudian di sini saya juga menggunakan referensi dari Mendeley. Ini citasi dari Mendeley seperti di sini terdapat masalah kesehatan tersebut disebabkan oleh pola makan masyarakat yang buruk dan berlebihan, serta kurangnya aktivitas dan olahraga. Khusus untuk anak yang mengalami obesitas, orang tua harus memperhatikan pola makan anaknya, mengontrol asupan gizi anaknya, dan tidak berlebihan. Hal ini mencerminkan pola transisi gizi terkini yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir dan diakibatkan oleh peningkatan konsumsi makanan kemasan dan makanan olahan yang signifikan. Dari Tom et al. 2016. Kemudian untuk di permasalahannya di sini sebelumnya di pendahuluan di permasalahan Rizkyana Sukadiputra selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengatakan obesitas merupakan masalah kesehatan yang serius yang memerlukan penanganan segera. Saat ini jumlah penderita obesitas di Indonesia lebih tinggi dari jumlah penderita gizi buruk, dan jika dibiarkan masalah kesehatan tersebut dapat menimbulkan masalah baru. Palembang, Jumat 19 Juli 2019. Kemudian di latar belakangnya, yang mana berat badan yang ideal dan tubuh yang sehat adalah harapan semua orang. Tingginya angka obesitas di berbagai negara termasuk Indonesia membuat banyak orang berbondong-bondong melakukan program diet. Obesitas saat ini menjadi masalah global. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan sebagai epidemi global. Jumlah penderita obesitas di dunia semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan obesitas juga terjadi di Indonesia yang kini menduduki peringkat 10 dunia. Kemudian, penelitian tentang masalah pola makan ini dimulai oleh George Stigler yang mengoptimalisasikan nutrisi dengan biaya yang terjangkau sebagai alasan utama di balik penelitian tersebut. Dikutip dari Marji dan Ratnawati 2017. Kemudian untuk di sini untuk mendapatkan berat badan yang ideal, banyak orang yang rela melakukan upaya penurunan berat badan yang sebenarnya berharap untuk segera melihat hasilnya, yaitu underweight atau bisa juga disebut sebagai malnutrisi. Underweight di sini dapat menyebabkan Anda merasa lemas dengan sangat cepat. Underweight atau malnutrisi telah menjadi salah satu faktor risiko penyakit pada lansia, namun kesejahteraan dan kualitas hidup lansia dapat dicapai dengan penerapan teknologi informasi di tengah masyarakat yang menua dengan cepat. Dikutip dari Hong et al. 2017. Kemudian di sini juga terdapat makanan merupakan salah satu zat utama yang menunjang tubuh dalam berbagai aktivitas. Kandungan berbagai unsur penting dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain adalah untuk memperkuat tubuh, memberikan energi, dan memungkinkan kita untuk melakukan semua aktivitas secara normal. Dan kualitas metabolisme dalam tubuh, pola makan yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi convenience food atau junk food, dapat memicu berbagai penyakit. Memahami manajemen pola makanan secara umum itu penting. Tidak hanya bagi mereka yang ingin berdiet saja, tetapi juga bagi mereka yang bertekad untuk menurunkan berat badan atau disebut obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan tinggi dan berat badan akibat jaringan lemak dan tubuh. Terkadang kelebihan berat badan dari ideal obesitas dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit diabetes, penyakit ginjal kronis, penyakit metabolisme, penyakit kardiovaskular, dan lain-lain. Untuk mencegah dan mengobati obesitas secara efisien dan efektif, pemantapan diet merupakan faktor penting. Dikutip dari Lee et al. 2016.
Kemudian di sini juga dengan perkembangan masyarakat dan peningkatan jumlah orang, masalah standar hidup, gizi dan kesehatan secara bertahap menjadi perhatian utama dalam masyarakat dan kehidupan. Penerapan teknologi komputer untuk mencapai optimalisasi diet gizi secara bertahap dan luas telah menjadi topik yang paling menarik dalam ilmu gizi dan komputer. Dikutip dari Elvi dan Lee 2018. Kemudian langsung saja ke bagian solusi. Nah, di bagian solusi di sini untuk setiap permasalahan pasti terdapat solusi untuk pemecahan. Di sini website dapat menjadi pemecah masalah tersebut karena dengan kemudahan website tersebut dapat dimiliki oleh semua orang di perangkat gadgetnya masing-masing. Di sini untuk laporan ini saya menggunakan metode waterfall yang mana merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural, yaitu waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Kemudian di sini website tersebut juga dapat mengakses banyak data untuk memformulasikan makanan atau diet seimbang. Individu harus mampu mengevaluasi makanan yang tersedia dan menyusun makanan dengan memilih item yang sesuai dan memenuhi tujuan untuk asupan energi dan nutrisi dan membatasi jumlah komponen makanan yang tidak diinginkan seperti kolesterol, lemak jenuh, gula, dan natrium yang berlebihan. Dikutip dari Tom et al. 2016. Kemudian di sini untuk rancangan dengan pendekatan DFD atau data flow diagram. So, saya buka ke sini. Ya, di sini jadi pertama yang menjalankan adalah user. Kemudian di sini user melakukan perancangan sistem diet sehat yang melalui sistem informasi diet sehat. Kemudian user menginput data berat ideal. Kemudian data berat ideal tersebut akan dihitung oleh sistem informasi, dihitung oleh proses. Kemudian hasil berat ideal akan diterima oleh user. Kemudian di sini juga user akan memasukkan input data kalori, kemudian di sini akan melakukan proses hitung kalori, kemudian user akan menerima hasil perhitungan kalori. Kemudian juga di sini terdapat informasi makanan dan juga informasi penyakit yang kemungkinan dimiliki user, seperti informasi makanan yang seperti makanan yang tidak boleh dimakan atau makanan yang boleh dimakan. Kemudian di sini juga nanti di proses informasi makanan tersebut akan diterima dari data store info makanan. Kemudian juga di sini untuk informasi penyakit juga akan datanya diterima dari data store informasi penyakit, yang mana nanti setelah data tersebut masuk ke dalam proses informasi makanan dan juga informasi penyakit, maka user akan menerima informasi makanan bermanfaat dan tidak, yang boleh dimakan oleh user dan tidak boleh dimakan oleh user. Kemudian di sini untuk informasi penyakit setelah data tersebut diproses, maka user akan menerima informasi penyakit, menerima hasil informasi penyakit yang kemungkinan akan didapat oleh user. Kemudian user juga memasukkan input jadwal yang sekiranya user akan melakukan pada hari apa. Kemudian di data jadwal tersebut akan didapat dari data store jadwal. Kemudian juga di sini untuk resep, user akan memasukkan resep. Kemudian resep tersebut akan didapat, data resep tersebut akan didapat dari data store resep. Kemudian user akan menerima informasi hasil pencarian resep. Kemudian untuk di jadwal, setelah dilakukan proses, kemudian user akan mendapatkan informasi jadwal. Dan kemudian langsung saja ke open diagram. Untuk diagram 1 level 1, di sini pertama dari user melakukan input jadwal, kemudian akan melakukan proses sistem akan melakukan proses buat jadwal, kemudian dari proses tersebut akan dilakukan data jadwal.
Nah, kemudian data jadwal tersebut akan masuk ke dalam data store. Kemudian dari data store tersebut jadwal tersebut akan diupdate untuk mencari jadwal yang cocok untuk user. Kemudian user akan mendapatkan informasi jadwal yang sesuai untuk melakukan dietnya. Kemudian untuk yang kedua, user di sini melakukan input resep. Setelah melakukan input resep, kemudian input resep tersebut akan diproses oleh sistem informasi untuk membuat sebuah resep. Kemudian setelah membuat sebuah resep, data resep tersebut akan dimasukkan ke data store resep, yang mana setelah itu data store resep tersebut akan melakukan update ke buku resep. Buku resep tersebut adalah yang nanti resepnya diterima oleh user sebagai informasi resep yang diterima oleh user. Kemudian kembali ke sini. Nah, kemudian di sini adalah daftar pustaka yang tadi yang diambil oleh Mendeley tadi. Di sini saya menggunakan 5 buah 1 2 3 4 5 buah jurnal. Yang pertama dari Hung L. Chang, yang mana judulnya Study of the Electronic Healthy Diet and Nutrition Assessment System Applied in Nursing Home in Healthy.com. Kemudian di sini juga MT Diet Demo Demonstration of Automated Smartphone Based Diet Assessment System. Kemudian untuk jurnal yang ketiga Improve Quantum, ya seperti itu. Kemudian sekian dari saya. Menurut saya sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.